Ada sambutan ketua tadi. Setelah itu baru ceramah. Bilang. Jadi. Geser-geser. Ya. Ini bukan DPP kayaknya. Bukan. Geser orang. Iya, geser-geser orang juga. Wow. Berasa. Normal kan gimana kata sudah. Halo, Sufiarti. Terlempar itu. Nggak bisa masuk. Merdeka. oh, iya. Ininya apa? Fleksibel on-off-nya terusan. Masuk begitu keras. Nah, di sini perlu kerja keras daripada pemerintah kita untuk mencari jalan yang terbaik agar kita bisa menyelamatkan generasi kita. Ini Ustaz Semoga melalui nasionalis. mimbar ini kami berharap saudara-saudaraku yang ada di Pemuda Demokrat Indonesia ini pertama bisa menekan kepada pemerintah ataupun yang berwenang agar kita tetap terus mewalisi api Bung Karno, yaitu Pancasila. Bagaimana caranya kita bisa agar pemangku jabatan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk mengajarkan kembali Pancasila sebagai pelajaran wajib. Bila ini tidak diwajibkan, maka apa yang dikatakan oleh para ulama salafus saleh, innama umamul ahlaku ma bakyat wa in dhahabat ahlakuhum dhahabu. Innama umamul ahlaku ma bakyat. Sesungguhnya karakter holding suatu bangsa apabila ini kokoh, maka kokohlah bangsa tersebut. Tetapi apabila karakter holding suatu bangsa ini lemah, maka hancurlah bangsa tersebut. Apa karakter holding bangsa kita? Yang utama yang diwariskan oleh Bung Karno dan founding-father kita adalah Pancasila. Warisan ini harus kita jaga. Harus benar-benar kita ambil mengisi kemerdekaan itu, yaitu menjaga, melestarikan, mengembangkan, serta memajukan apa yang diwariskan oleh para pendiri bangsa ini. Warisan utama sudah tidak diwajibkan. Bagaimana arah bangsa ini ke depan? Ingat, Soviet kuat dengan konsep komunisnya. Dia bertahan, berkuasa atas banyak negara-negara kecil yang ada. Begitu karakter holding bangsanya dilemahkan, dihancurkan dengan glasnost. Hancurlah Uni Soviet berkeping-keping menjadi 15 negara. Itu Uni Soviet, negara adidaya. Sementara kita negara yang masih berkembang. Ini harus kita selamatkan. Kita dorong kepada pemangku kebijakan yang ada. Sifatnya emergensi. Pancasila harus segera diajarkan. Sifatnya wajib. Mulai bila perlu dari PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Karena ini adalah karakter penting kita. Maka sesungguhnya suatu bentuk kesia-siaan
Apabila kita membangun fisik suatu negara, tapi karakter politiknya tidak ada, begitu berganti penguasa, hancurlah bangsa ini. Betapa dahsyat dan makmurnya negara Suriah. Di sana tergolong daerah di Timur Tengah yang cukup makmur. Tetapi karakter politiknya diacak-acak oleh pihak ketiga. Hancurlah Suriah sampai detik ini tidak kunjung aman. Nah, di sini perlu bagi kita semuanya untuk mewarisi api Bung Karno ini. Warisan utama. Sebenarnya banyak, tapi yang utama yang diwariskan kepada kita adalah PBNU ini. Kalau kami orang NU, ya Allah pasti nasionalis. Sebab orang NU ini kan untuk pimpinannya PBNU ya. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pimpinan pusat, para pengurus pemuda Demokrat Indonesia, baik di tempat yang terbatas ini karena adanya COVID maupun yang ada di virtual zone yang kami cinta sayangi. Membangun itu kadang mudah, tetapi yang sulit adalah merawatnya. Contoh soal di tahun 15 tahun yang lalu, mungkin sebelumnya bangunan ini cukup megah di umurnya. Tetapi karena tidak terawat, maka kelihatannya agak berantakan. Alhamdulillah, ada abang dan kita, Bang Bahar. Tepuk tangan dulu sebelumnya ya, kepada Ketua Umum kita, Pemuda Demokrat Indonesia ini, yang telah kembali merawat gedung bersejarah ini untuk bisa bermanfaat buat kita semuanya, khususnya dan juga seluruh rakyat Indonesia. Ya, dan kami mari kita tepuk tangan sekali lagi. Hari ini tanggal 23 September, Hari Maritim Nasional. Maritim atau Hari Laut Nasional, yang mana diadakan acara ini sekaligus peresmian tasyakuran Gedung Marinda ini bertepatan di Hari Maritim sesuai dengan nama Ketua Umum kita, yaitu Baharudin ya. Artinya Bahar ini laut, artinya Bahar ini maritim. Tepuk tangan dong. Ini luar biasa, suatu kebetulan yang sangat luar biasa. Allahu Akbar, merdeka. Dan kalau orang NU itu kan bukan klenik ya, ahli falak ya. Falak itu hitung-hitungan bintang. Bila kita melakukan sesuatu diawali dengan air ya, hari ini hari maritim, maka insya Allah banyaklah caranya. Ya, tepuk tangan kembali untuk Pak Ketua ini ya. Pak Ketua ini kayaknya bukan orang biasa, ada luar biasa. Ya, jadi kalau anaknya Yai Lora atau Gus ya mau mondokkan anaknya atau muliakan anaknya, melepas anaknya ke pesantren, itu diambil hari di mana Allah menciptakan air atau samudra. Ya, Allah. Ini luar biasa. Satu, di saat Allah ciptakan air atau samudra ini, maka kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat karena air banyak manfaatnya. Terus kedua, air itu sifatnya tenang. Ya, dan apabila orang memiliki filosofi air, dia bisa akan menjadi pengayom. Semakin orang melempar kepada laut, kepada air, maka semakin tenggelam. Ya. Dan apabila orang mencari ilmu di hari Allah menciptakan air atau samudra, maka ilmunya tiada batas seluas samudra. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Mudah-mudahan di hari yang penuh berkah ini
benar-benar karunia berkah Allah Ta'ala datang hadir di tempat ini sehingga pemuda Demokrat Indonesia beserta gedung ini bisa menjadi sesuatu yang nafi'an munafi'an, ya, bukan hanya nafi' tapi munafik, ya, bermanfaat dan memberikan manfaat. Amin Allahumma amin. Amin. Dan alhamdulillah di saat kebersamaan dari nilai-nilai ideologis dan juga nilai-nilai kebangsaan pada anak bangsa kita, baik itu karena kuatnya arus globalisasi dan juga kuatnya arus paham-paham transnasional dan juga kuatnya arus kepentingan daripada kelompok-kelompok kapitalisme yang memakai topeng-topeng agama untuk menciptakan suatu bentuk kegaduhan, kebencian sesama anak bangsa tersebut, yang mana ujung-ujungnya yang diharapkan adalah chaos. Mereka hadir, mereka datang, bak pahlawan mengalir di air keruh semacam ini. Diperlukan adanya suatu bentuk gerakan pemuda yang benar-benar handal-beni terhadap bangsa dan negara ini. Mudah-mudahan pemuda Demokrat Indonesia ini benar-benar bisa menjadi oase di padang Sahara. Di tengah kekeringan, nilai-nilai idealisme kebangsaan. Di tengah-tengah kekeringan, nilai-nilai hukum waton pada bangsa ini, pemuda Demokrat Indonesia bisa hadir menjadi penyegar, menjadi penyejuk, menjadi cinta dan kasih terhadap bangsa dan negara ini. Amin Allahumma amin. Amin. Maksud hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud hati Gus ingin menyampaikan panjang lebar mengenai masalah kebangsaan ini, namun apa daya Gus lihat teman-teman sudah mulai tadi melakukan musyawarah nasional atau munas ini. Bila ada yang kurang puas, bisa ditanyakan secara tanya jawab, ya. Mumpung Gus ada di Jakarta, Gus ini dekat di Banten, tapi Banten yang pojoknya sana, ya, tempatnya kena tsunami sana di Tanjung Lesung, ya. Mudah-mudahan teman-teman kalau ada waktu luang dan ada rezeki, masih ke sana di Tanjung Lesung, pantainya cukup cantik, ya. Bisa kita santai diskusi di sana. Kurang lebihnya tak ada gading yang tak letak, tidak ada manusia yang tidak punya salah dan hilaf. Selanjutnya ini nggak ada tumpengnya, tak ada tumpeng. Kita minta aja ya tadi, ya. Ya, kita orang Jawa biasanya tumpengan, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Mari kita sama-sama hadirkan hati dan pikiran kita. Ya, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, ya. Kita hidup di negeri Pancasila, yang mana sila ketuhanan yang Maha Esa ini menjiwai daripada 4 sila yang lainnya. Tiada kekuatan sedasar doa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan dari Allah. Apabila keinginan kita dengan doa kita, keinginan Ketua Umum Bang Bahar, ya, ada di dalam keinginan Allah dan ada pada kun fayakunnya Allah, maka tidak ada yang tidak ada, tidak akan terjadi, pasti terjadi. Amin Allahumma Amin. Mari sebagai ungkapan syukur kita kepada para syuhada pejuang bangsa kita, baik yang meninggal di zaman sebelum kemerdekaan maupun para pejuang-pejuang di saat kemerdekaan, dan juga para syuhada yang kebetulan Gus orang Surabaya yang jumlahnya 1 juta lebih mempertahankan NKRI ini dengan resolusi jihadnya. Gus bukan dicintai siapa-siapa, tapi Abah Gus sendiri. Begitu hanya pertolongan dan campur Tuhan, Indonesia bisa menang dari nikah. Satu nyawa
orang nikah dibalas 3 sampai 5 nyawanya adik-adik Surabaya. Coba apa kata Abah itu ya? Satu nusuk ketembak, satunya lagi masuk belum tentu kena, yang ketiga baru ketajam. Jadi satu nyawa nikah itu dibalas 3 sampai 5 nyawa. Ini saking beraninya mujahid syuhada kita. Nah, kita yang sudah merdeka lahir hanya disuruh mewarisi api perjuangan Bung Karno, sangat sulit. Bahkan yang dulu di parlemen cukup sangat berani mengotak-atik undang-undang dasar negara kita sehingga jauh antara api dengan pandangannya. Dan juga kita semuanya diam. Warisan dari pendiri bangsa kita tidak diwajibkan lagi, semuanya bijak. Yang katanya nasionalis, yang nggak katanya religius, semuanya diam. Mau jadi apa bangsa dan negara ini? Alhamdulillah, kami berterima kasih diundang oleh Bang Tua, Bang Bahar. Unek-unek kami selaku anak bangsa yang kita NKRI ini bisa terlepaskan. Mudah-mudahan nanti kita sama cinta kepada bangsa ini. Bagian daripada iman. Amin. Allahumma amin. Mari kita berdoa untuk para mujahid dan syuhada kita. Terlebih-lebih kepada Bapak kita. Ya Allah, ya Allah. Ila waliyullah rahmat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya waliyullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Allah, ya Najabah, ya Setiap dan ya Kutub. Agisuna birmati sayyidina. Al-Ruhi Bung Karno ya Allah. Wa ila ruhi ya Nabi wa ila ruhi Muhammad Isnaini. Wa ila ruhi ya Qawnawiya. Wa ila jami'i ahli al-kubur. Al-muslimin wal-muslimat. Para syuhada pejuang bangsa dan negara ini ya Allah. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini sampai kepada beliaunya dan kami semua yang hadir di tempat ini ya Allah bisa menghadirkan roh mereka, bisa mewarisi roh perjuangan mereka ada pada jiwa dan sanubari kita semuanya ya Allah. Yang bisa Fatihah Sayyidina Muhammad. Dan kita bacakan Fatihah untuk keberkahan gedung dan tempat ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tempat yang barokah dan berkah. Kita berdoa mudah-mudahan ada campur tangan Allah di organisasi Pemuda Demokrat Indonesia di bawah kepemimpinan Abangda Baharudin ini ya Allah. Mudah-mudahan dengan ridha-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kun fayakunmu ya Allah, semuanya Kau berikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan ila hadinnya. Mari yang beragama Islam baca Fatihah, yang beragama lain membaca sesuai dengan keyakinannya ila hadinnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukran ya Allah. Amin. Wa lakal manfatna wa anta rabbana haqqan. ونحن عبيدك رقاق وأنت لم تجد ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل أسير ويا جابر كل أسير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل محيص. اللهم لك الحمد شكرا ya Allah. Segala puja dan puji hanya milik-Mu ya Allah. Segala kemuliaan hanya kemuliaan-Mu ya Allah. Segala keagungan hanya keagungan-Mu ya Allah. Kami hanya hamba-Mu ya Allah. Kami hanya ciptaan-Mu ya Allah. Tiada daya dan upaya yang kami miliki kecuali kekuatan dari-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kekuatan-Mu ya Allah. Agar Kau pakai saudara kami Baharudin ini ya Allah. Bisa menjadi khalifah di pemuda Demokrat ini ya Allah. Sehingga bisa membawa perahu Pemuda Demokrat ini menjadi perahu yang berkah barokah ya Allah. Bisa memberikan manfaat buat organisasi ini dan seluruh rakyat Indonesia ini ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kuasa-Mu tidak ada sesuatu yang sulit kecuali Kau berikan kemudahan. Tidak ada sesuatu yang jauh kecuali Kau dekatkan. Tidak ada sesuatu yang sedikit kecuali Kau perbanyak, ya Allah. Tidak ada sesuatu yang mustahil di tangan-Mu, ya Allah. Apabila Kau berkehendak dan kun fayakun, maka semuanya pasti terjadi. Apa yang menjadi keinginan yang ada pada ADRT, yang ada pada Musyawarah Nasional Pemuda Demokrat Indonesia ini, ya Allah, mudah-mudahan ada dalam keinginan dan iradahmu, ya Allah. Bukan hanya menjadi suatu bentuk rapat pleno saja, tetapi terwujud pada kerja nyata yang konkret, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan kami yang satu-satunya. Tidak ada sesembahan yang kami sembah kecuali diri-Mu, ya Allah. Apabila Engkau tidak jawab doa kami ini, ya Allah, kami tidak ada punya Tuhan lagi, ya Allah. Kami tidak punya harapan lagi, ya Allah, selain kepada-Mu, ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu, ya Allah, kami menyembah. Hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Karena tiada Tuhan lain kecuali diri-Mu, ya Allah. Karena tidak ada yang berikan kekuatan dan pertolongan ini kecuali diri-Mu. Tolonglah kami, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Agar apa yang diharapkan di dalam Konferensi Nasional Pemuda Demokrat Indonesia ini Kau wujudkan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada sore hari ini juga, ya Allah, kami berdoa kepada para syuhada berjuang bangsa ini, ya Allah. Sebab tanpa perjuangan beliau-beliaunya, kami terlahir tidak bisa merasakan nikmatnya kemerdekaan. Dengan nikmat ini, ya Allah, kami terus berdoa dengan penuh keyakinan kami agar bapak-bapak pendiri bangsa kami, khususnya Bung Karno dan Bung Hatta, ya Allah, dan juga yang dewata Muhammad Ismail Yakub Muawiyah, dan juga seluruh pejuang-pejuang bangsa ini, ya Allah, Kau letakkan di dalam surga-Mu dengan syafaat Rasul-Mu, ya Allah. Rabbana inna hadha du'a wa alaikal jahdu wa alaikal tuklan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah doa dan munajat kami, ya Allah. Kami milik-Mu, ya Allah. Doa ini kami persembahkan padamu, ya Allah. Tidak ada yang bisa menjawabnya kecuali diri-Mu, ya Allah. Kami tidak punya upaya, apalagi daya, ya Allah, kecuali kekuatan dari-Mu. Gunakan, pakailah kami semuanya ini, ya Allah, sebagai motor penggerak untuk menjadi khalifah di muka bumi Indonesia ini, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, rabbun ghafur, negeri kemahrifah, lojinawi, murah sandang, murah pangan, murah papan, toto tentem ketora hajo. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Gus Soleh MZ atas tausiah kebangsanya. Berikan tangan yang paling meriah buat Gus Soleh MZ. Terima kasih Gus Soleh atas apa yang disampaikannya. Jadi ini menjadi pesan penting bagaimana kemudian kita harus kembali kepada Indonesia. Kita harus betul-betul mewarisi Pancasila, warisan Bung Karno. Bagaimana Pancasila 1 Juni adalah merupakan marwah, merupakan akar, merupakan jati diri kita sebagai sebuah bangsa. Karena di masa lalu Pancasila ada beberapa versi, misalnya ada Pancasila 18 Agustus, kemudian digunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk melakukan kekuasaannya dengan Eka Prasetya Pancakarsa misalnya. Kemudian ada Pancasila 18 Agustus yang kemudian disebut sebagai Piagam Jakarta, yang kemudian inilah yang kemudian menjadi soal di tanah air kita. Baik, meningkat pada acara berikutnya adalah penyerahan plakat kepada Gus Soleh MZ yang akan disampaikan oleh Wasekjen DPP Pemuda Demokrat Indonesia, Bung Rubianto Husin. Kepada Bung Rubianto Husin.
Kami persilakan. Pak Bung Soleh, monggo silakan. Koordinator acara, bagian usin, monggo silakan. Disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Pemuda Demokrasi Indonesia, Pak Harudin. Mungkin belum baru di samping Soleh, kemudian Bung King, Bung Sekjen di sebelah Bung Rubianto Husin. Ya. Jadi plakat ini adalah merupakan bentuk cinta, kasih dan sayang Pemuda Demokrasi Indonesia kepada Gus Soleh. Harapannya semakin erat kebersamaan, perjuangan dan kemudian menjadi sebuah kekuatan yang terus membangun nasionalisme dan kebangsaan kita di masa yang datang. Amin. Terima kasih. Foto bersama Foto bersama. Ya, masih ada Gus sebentar ya. Mungkin tolong didampingi Sekjen Rubianto Husin selaku wakil Sekjen. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih Ketua Umum, Bung Sekjen juga. Oke, nanti terakhir kita foto bersama. Kemudian berikutnya adalah penyerahan piagam kehormatan kepada keluarga almarhum Bapak Isnaini yang mungkin akan diwakili, yang akan diserahkan oleh Ketua Umum, Bung Harudin. Ya. Silakan. Ini menantu beliau. Pak Rudin ini ya. Ya. Iya, Pak Rudin. Undangannya mendadak. Untung Pak Rudin enggak kira. Ya, sesi foto. Ya. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya adalah masih ada. Sebentar Bu, masih ada. Cikampek. Iya, Pak Rudin ya. Masih ada. Gondrong saiki rambutnya. Pak Rudin gondrong kayak rambutnya. Ya, berikutnya keluarga almarhum Bapak Yakob Noaya yang akan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Bung Infidor. Bung Infidor, persilakan. Bung Dara, silakan. Oleh Bung Dara. Untuk keluarga almarhum Bapak Yakob Noaya. Ya. Berikan senyum yang paling indah. Oke, baik, terima kasih. Kemudian berikutnya penyerahan piagam penghormatan kepada keluarga almarhum Bapak Yana Dewata yang disampaikan oleh Yana Dewata. Mas Mendung. Bung Agus selaku Bendahara Umum DPP Pemuda Demokrasi Indonesia. Kemudian Bung Fiampeo, silakan. Mas Mendung. Keluarga. Kok Bung Pak Rudin kabeh iki. Limpaan teko Bang Pak Rudin. Ya kami kok Pak Rudin kabeh. Pemuda tadi. Ya kami kok Pak Rudin kabeh, kebanyakan Pak Rudin kabeh. Ya. Sesi foto, silakan. Oke, baik, terima kasih. Baik, meningkat kepada acara berikutnya adalah foto bersama. Jadi teman-teman, ke depan mungkin panitia diatur bagaimana duduknya biar bisa terlihat semua. Baik, mohon perhatian semua untuk
foto bersama. Jadi foto bersama ini adalah karena hari ini kita pembukaan kantor di Wisma Waringin, pusat kegiatan Demokrat Indonesia. Jadi mungkin diatur ada yang duduk di depan. Ya. Atau di mana? Oh, di sini aja. Boleh. Iya. Bahkan kelihatan sini. Nah, begitu. Bung. Oh, bil apa tuh? Bil lebaran kok. Iya. Bung Dara agak ke tengah mungkin. Bung Pian di tengah. Ya. Oke, baik. Mbak Dewi mana Mbak Dewi nih? Belum kelihatan Mbak Dewi. Mbak Dewi mana Mbak Dewi? Mbak Dewi, halo. Oh, saya di sana. Oke, baik, saya geser ke sana. Mundur. Aman ketok lupa. Ketok lu aman nggak kaos. Nggak kaos. Betul. Kelihatan? Mas? Oh, agak maaf. Jam 1, 2, 3. Lagi tangannya boleh? Masker dulu. 1, masker. Ya. Oke, kita buka masker dulu. Abis ini baru pakai masker. Buka masker dulu nggak apa-apa, nanti yang pakai masker untuk bisa. Buka dulu biar gantengnya kelihatan nih. Biar kelihatan. Ya. 1, Bapak mau ikut? Ayo Bapak. Mangga. Ayo. Kalau besok udah enggak, Pak? Iya. Silakan. Iya. Pak. Kadir. Kadir. Nah, ini luar biasa beliau nih. Monggo Pak. Iya, di mana kelihatan nggak? Samping saya, boleh. Mbaknya nempel ya gitu. Nggak apa-apa wudhu ini batal dulu sebentar. Ini buka dulu nggak apa-apa. 1, tangannya boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk masih dibuka maskernya, Yaya Merdeka atau ada Yaya sendiri? Enggak, kita mau ini ucapkan selamat PON Papua. Oh iya. Oke, baik. Jadi Saya ucapkan Dewan Pimpinan Pemuda Demokrat Indonesia menyampaikan selamat dan sukses PON Papua. PON 2020 Papua, itu satu semua jawab. Orang bisa. Oke. pokoknya Papua. Benar. Oh, Papua hebat. Kayak waktu Papua ini. Papua bisa. Papua jadi pengurus juga kan begini. Simbolisasi. Ya, simbolisasi pemuda Demokrat Indonesia mendukung dan mensukseskan Gondrong. Ini langsung direkam ya. Rekam ya, siap. Semuanya 1, Bapak boleh agak bisa merontak sedikit. 1, 2, 3. Merdeka. Orang bisa. Salam kita dulu. Luar apa-apa Kita kasih dia nanti ngomong enak. Nanti saya tetap merdeka. Simulasi apa? Merdeka. Merdeka. Nanti saya ngomong. Oh gitu ya. Siap. 1, 2, 3. Merdeka. Kami Dewan Pimpinan Pusat Pemuda dan Keluarga Besar dari Sabang sampai Merauke mendukung sepenuhnya penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, Pesta Olahraga, Pesta Atlet Indonesia, Pesta Pemuda Indonesia di Provinsi Papua. Sebagai simbolis dukungan kami serahkan kepada saudara kami dari Madura, pemuda Indonesia dari Madura juga, namanya Gus Soleh. Sebagai simbol mendukung penyelenggaraan PON. tinggal di Banten ya. Ya, terima kasih. Merdeka. Nah, sudah. Oh, ngejuro Gus Soleh iki, Bang.
Masih lagi. Nah, kita ngomong Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Demokrat Indonesia menyampaikan selamat dan sukses PON 20 Papua. Papua Seorang bisa. Papua Seorang bisa. Papua ya. Papua bisa. Sambungnya itu. Kok itu di Papua? Ya. Itu mau semua. Enggak, kami gabung bareng saja. Oke, satu. Ya. Kami Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Demokrat Indonesia dari Sabang sampai Merauke menyatakan mendukung dan selamat sukses penyelenggaraan PON 20. Papua, Seorang bisa. Papua, Seorang bisa. Papua, Seorang bisa. Pemuda Demokrat. Jaya. Mantap. Mantap. Oh, Malang ya? Semarang. Oh, Semarang. Foto dengan masker Baman, Pak. Oh, foto masker. Yang udah diviral. Yang untuk diviralkan. Oh gitu. Ya, alhamdulillah. Orang bisa. Sebentar. Agak bagi dua. Kakak situ boleh Kak. Duduk aja kali ya. Duduk aja. Oh, baju biru boleh. Ya, balance. Kok ini anggota ya? Ya. Anggota sini. Satu, dua, tiga. Tangannya boleh. Coba pakai masker semua ya, Bang Denny. Boleh. Oke, siap. Oke. Mas, semua satu, dua, tiga. Oke. Siap. Masih. Acaranya sebentar, foto-fotonya itu loh yang lagi. Iya. Oke, kita penutupan dulu ya. Oke. Orang bisa. Orang bisa. Kita juga bisa. Silakan duduk kembali rekan-rekan. Yang kan saya juga bikin kan takut ada selewat. Oh ya udah. Ini juga ada. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji Tuhan bahwa acara Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Demokrat Indonesia dalam rangka memasuki kantor baru di Wisma Marinda Jakarta berjalan lancar, yang kemudian dilanjutkan dengan proses rapat pleno yang juga sudah berjalan lancar, dan kemudian juga doa bersama untuk Wisma Marinda. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia, dan juga terima kasih kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Demokrat Indonesia. Terima kasih kepada Ketua Umum Baharudin, kemudian Bung Sekjen, Bung Kingdor, kemudian juga pengurus Bendahara Umum, juga rekan panitia, juga seluruh teman-teman yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Demokrat Indonesia, dan juga terima kasih kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Demokrat Indonesia, dan juga terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah berkenan hadir di Wisma Marinda Jakarta dan juga melalui Zoom. Terima kasih karena sudah mengikuti acara ini. Akhir kata, hari ini kita memulai satu episode baru dalam perjuangan kita. Perjuangan orang-orang muda yang yakin akan bagi sebuah jalan bukan sebagai sebuah jalan keluar, dan tidak ada jalan keluar yang lain. Dan ini bukan merupakan akhir, justru ini adalah merupakan awal kebangkitan pemuda-pemuda, pemudi-pemudi Indonesia yang tergabung di Pemuda Demokrat Indonesia
untuk terus berbuat dan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara, mempertahankan Pancasila 1 Juni yang merupakan amanat Pontifikat Bung Karno, bahwa kita bernegara, kita merdeka bukan untuk sebentar, tapi untuk selama-lamanya, dan mempertahankan Undang-Undang 45, bagaimana Undang-Undang 45 harus kemudian menjadi sebuah landasan, harus menjadi sebuah perjanjian antara semua warga bangsa. Dan akhir kata, saya Bini Adi Prasetyo selaku MC dan moderator pada kesempatan hari ini mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan dan ada hal-hal yang kemudian memang tidak sempurna. Harapannya kita selalu mencari titik temu, mencari persamaan, persoalan yang besar kita kecilkan dan kita tidak adakan, sehingga kemudian kekeluargaan, kebinekaan, kebersamaan, kegembiraan fondasi semangat pemuda dan pemuda Indonesia. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Mari ngomong. Memang iso ngono lho. Kak, tadi deh, iso ngomong-ngomongan. Dari rumah. Ada Sulawesi Selatan. Kalau bisa merokok ya tersisa. Tadi kan, kita ini ideologinya depan, tapi kerjanya di bawahnya nggak bisa. Kan sementara kan kampanye kan butuh operasional ada. Ya, tapi deklarasi Kamu BUMN ya?